kasus itu kan, yang semula ditutup-tutupi, kemudian kita nggak tahu, ternyata terbuka semua kan di persidangan. Masalah dulu yang Said Akil Sirot pernah diramalkan menjadi ketua PBNU, ternyata benar kan, umur 56 tahun kan, itu kan kurang satu. Pak Menhan kita juga diam-diam baik kan. Oh iya sih, ya. Iya kan, nggak kesana kesini gitu. Tapi kan kemungkinan nyalon lagi nggak sih buat tahun 2024 ini? Begitu di Arif TV. And kali ini saya bersama Gus Habibie, calon presiden kita. Alhamdulillah. Calon presiden 2024. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, ini habis meletre. Oh alah, ya kemarin saya dengar kabarnya baru meletre katanya. Meletre ini. Karena tapi udah sehat kan sekarang kan? Alhamdulillah sudah mulai sehat. Oke. Sudah mulai fit. Oke. Ya, kira-kira nih kemarin pas meletre gara-garanya apa nih? Soalnya kan baru-baru ini ada kabar apa ya, kayak penyakit tapi semacam corona tapi bukan corona. Jadi tetangga sakit nih. Nanti tetangga ada yang sakit lagi terus nyalur nanti sekeluarga kayak gitu. Itu mungkin karena musim ya, dari dingin ke panas, mulai panas kan jadinya dingin gitu. Oh, pergantian cuaca ya. Oh, biasa. Ya. Tapi mudah-mudahan nggak ini ya, corona kemarin nggak ada lagi. Saya kan udah 4 kali vaksin. Oh, oke. Aman, Bos. Oke. Nih kira-kira kegiatannya apa aja nih? Ya, kemarin penyembuhan, ngurus anak, baru ini katanya mau podcast lagi. Oke lah, siap. Ya nih kemarin kita udah bikin podcast, kemarin udah rekaman sekali ya. Cuman sayangnya kesalahan teknis, terus rekaman nggak masuk. Cuman audio yang kita simpan gitu. Tapi kan tetap nggak apa-apa buat nanti kita upload di Spotify. Spotify. Di Spotify. Didengarkan keluarga lebih nyaman dan lebih aman. Nanti biar iklan Spotify masuk dong. Ya kan? Siap. Oke lah. Nih ngomong-ngomong, kemarin kita podcast masalah apa ya, kampanye 2024 ya kan. Nah, terus pergerakan apa aja sih yang udah dilakukan Habibie ini untuk menjelang pemilu 2024? Ya yang jelas ya membangun basis massa, kemudian mengukur elektabilitas saya sendiri di kancah perpolitikan nasional nanti seperti apa. Saya dapat berapa persen sih dari elektabilitasnya itu. Iya. Tapi sebenarnya kalau waktu-waktu sekarang itu kan masih terlalu pagi ya bahasanya ya. Ya, terlalu dini lah kalau masalah nyapres itu. Kita bilang saja nih nuwun sewu ya, seperti Pak Menhan kita juga diam-diam baik kan. Oh iya sih ya. Iya kan, nggak kesana kesini gitu. Tapi kan kemungkinan nyalon lagi nggak sih buat tahun 2024 ini? Siapa? Ke Menhan kita. Kalau saya merujuk dari 6 predik yang Gus Dur pernah, almarhum Gus Dur pernah itu loh, kayak masalah dulu yang Said Akil Sirot pernah diramalkan menjadi ketua PBNU, ternyata benar kan, umur 56 tahun kan, itu kan kurang satu. Gus Dur pernah berkata itu Prabowo akan jadi presiden. Pak Menhan akan jadi presiden, tapi sudah tua. Nah, itu ramalannya itu loh. Nah, yang ya itu sih mungkin bagi orang kayak kita kan mosok sih. Iya, kalau belum terjadi. Nah, karena kan belum terjadi nih.
Tapi kan kita melihat 5 yang udah terjadi. Ya kan? Yang jadi tanda tanya itu akankah benar gitu loh. Karena melihat kontestannya sekarang kan milenial semua nih. Iya benar. Tapi misal ini kan naik semua. Misal secara perhitungan atau apapun itu menjadi benar, kita bisa nggak sih melihat dari kemungkinan itu bahwa Kemenhan kita saat ini kelak akan jadi presiden, terus apa ya bahasanya? Kita ada nggak dari sudut pandang mana yang kemungkinan besar itu bisa terjadi? Kalau dari penilaian saya sebagai calon kandidat nih ya, kita otak-atik aja ya, dari capres elektabilitas tertinggi sekarang kan Pak GP ya. Iya. Kedua Pak Prabowo ya, Pak Menhan. Nah, itu kan elektabilitas terbaru dari bulan Juni sampai Oktober. Sebelumnya kan Pak Menhan terus, tapi sekarang kebalik. Sekarang Pak GP lebih naik kan, itu dari capres. Kalau cawapresnya yang elektabilitas tertingginya itu Pak RK. Kemudian nomor 2 Sandiaga Uno. Iya. Kalau di otak-atik nih, sebenarnya antara Pak GP, Pak Menhan, Pak RK, Pak Sandiaga ini itu paling kuat sih sebenarnya, yang menurut saya. Terserah mau dipasangin 4 orang ini mau menyilang kayak apa mau gimana kayak. Tapi lebih cocoknya lagi kalau saya untuk menghadang. Ya sekarang kalau PDIP sendiri maju sendiri aja bisa dia, tanpa koalisi sebenarnya dia bisa. Cuman kan banyak yang ingin mendompleng. Ya. Tapi gini, ini kan konteksnya kita lagi berbicara masalah personal lah ya. Personal Habibie ini 2024 kan? Ya kan? Nah, dari semua yang tadi dibicarakan itu, Anda ini merasa di bawah mereka atau di atasnya? Kalau saya melihat untuk saat ini tuh dengan adanya elektabilitas seperti itu kayak di bawah gitu loh. Tapi ada nggak sih genjotan dari Anda ini untuk supaya lebih di atas mereka, terus di tahun 2024 besok pencalonan Anda itu ya seenggaknya lebih tinggi dari mereka lah seperti itu? Ya kalau ada partai yang mendukung dan partai itu bagus, ya why not? Kita juga harus istilahnya gini, kita nggak usah mengharapkan capres lah, minimal cawapres dulu. Yang penting kita ikut dulu. Dengan perolehan parliamentary threshold-nya 20% dulu kita aman. Yang penting mengamankan itu dulu. Gitu aja. Tapi posisi sekarang kira-kira seperti apa? Kalau dari sudut pandang Anda, posisi Anda sekarang itu seperti apa? Kalau saya kalau melihat dari elektabilitasnya masih ya sekitar 4,2% lah, jauh dari mereka. Tapi Anda optimis ya? Optimis dong, harus ikut. Paling enggak cawapres. Cawapres dulu. Oke. Untuk Indonesia atau mana? Negara Wakanda. Jadi negara Wakanda. Oke. Jadi dari tadi itu kita bahas calon presiden Wakanda. Tapi ngomong-ngomong nih, kemarin itu ada satu berita yang sedikit viral. Ini baru viral nih, di TikTok juga viral. Itu ada kesaksian salah satu wanita. Namanya siapa ya? Siapa sih? Nah itulah. Inisial S. Iya, inisial S. Nah itu kan memberikan katanya ya dari sumber di TikTok itu kabarnya kan
memberi kesaksian yang salah kan seperti itu. Nah, menurut Anda itu sebagai calon presiden Wakanda itu menilai itu seperti apa? Ya seharusnya kalau dia sudah di BAP, disumpah itu ya harusnya ya enggak harus sesuai dengan BAP dong. Harusnya sesuai, enggak boleh berubah. Itu enggak bisa kalau suatu perkara kita sudah di BAP saumpamanya ya kita kesaksian nanti kan di pengadilan kan akan ditanya sama jaksa nih, penuntut nih. Iya, pasti itu. Sesuai enggak dengan antara BAP dengan apa yang jadi jawaban nanti pertanyaan hakim gitu loh. Hakim kan akan menilai gitu. Tapi sebenarnya secara hukum nih, maaf nih. Secara hukum itu ke posisi dia kan mungkin nervous lah mungkin atau takut lah. Mungkin takut dia. Sebenarnya dia tahu banyak hal, tapi ketika dia mau menyampaikan dia takut efeknya bakal seperti apa. Terus akhirnya dia ngomong cari amannya lah istilahnya seperti itu. Nah itu secara hukum itu bermasalah nggak sih seperti itu? Ya sebenarnya bermasalah itu, cuman kan dia kalau saya lihat sih kayaknya dia sudah kena teguran ya. Terus akhirnya dia mencabut gitu. Terus kemudian hakim kayaknya memerintahkan untuk dimintai keterangan ulang kayaknya itu. Iya. Kayaknya, setahu saya loh. Tapi kan itu kan yang pertama kan udah tuh. Itu juga sempat viral juga kan ya. Sempat viral. Terus yang kalau nggak salah itu yang keduanya itu juga viral juga. Itu pun juga kayak muter aja penjelasannya. Iya, ya mungkin dia gini. Dia kan istilahnya kalau kita lihat kan dia sebagai saksi kunci sebenarnya. Iya. Dia takut lah. Intinya mungkin dia takut atau ya gimana ya, ingin lepas dari jeratan hukum sih. Saya lihat itu aja sih. Jadinya dia nggak ingin dikenai pasal juga. Kan dia hanya saksi sebenarnya, saksi kunci ya. Tapi misal gini, kalau sistem hukum negara kita itu misal pakai sistem, misal si saksi ini takut nih mau memberikan kesaksian secara jelas atau apapun itu di depan persidangan misal. Nah dari pihak si hakim itu datengin ke saksi dengan diam-diam, istilahnya bukan diam-diam sih tapi privat mungkin. Nah supaya si saksi ini lebih enjoy memberikan kesaksiannya. Nah itu bisa nggak sih seperti itu? Ya bisa. Kita kan ada lembaga yang namanya LPSK kan, Lembaga Perlindungan Saksi itu. Sebenarnya kalau kita mau ke LPSK pun sebenarnya bagus. Kita memberikan keterangan sejelas-jelasnya gitu loh. Karena nanti kan sebagai contoh kasus itu kan yang semula ditutup-tutupi kemudian kita nggak tahu ternyata terbuka semua kan di persidangan. Masalah senjata aja yang katanya pakai Glock jatuh ternyata HS gitu kan. Jadi kan ketahuan semua. Sebenarnya pakai LPSK itu udah bagus gitu. Cuman kadang kan orang kan playing victim sih sebenarnya gitu kan. Dia mau cari aman gitu. Iya, mungkin secara umum seperti itu. Apalagi kan ini kemarin juga kasusnya rumit kan. Cukup besar, cukup rumit juga. Istilahnya apa ya? Ya prihatin lah gitu. Tapi sebenarnya kan bisa untuk agar saksi itu tidak merasa ketakutan atau apa. Ya kayak itu Barada kan dia kan benar-benar memberikan keterangan yang itu kan lewat LPSK kalau nggak salah dia. Benar-benar LPSK itu kan dilindungi. Makanya dia begitu diganti pengacaranya, dia pakai LPSK, akhirnya dia mau buka suara semua kan. Iya. Nah mungkin kalau si cewek ini yang lagi viral itu
dengan sistem seperti itu kan mungkin lebih enjoy terus ada nggak ada tekanan lah. Ya, yang pertama nggak ada tekanan, terus mungkin dia akan dapat info yang lebih banyak lagi kan seperti itu. Iya. Kan? Makanya kan kebanyakan kan gini. Kalau bagi penegak hukum sendiri yang bermasalah itu kan mereka kan karena si tersangkanya ini udah dicopot jabatan, udah nggak dipecat dan tetek bengek lah. Mereka aman semua, mau ngomong pun enak karena dia udah nggak ada kekuasaan gitu loh. Nah itu yang punya hak wenang supaya si cewek ini pakai sistem itu siapa sih sebenarnya? Ya dia minta mengajukan. Nah mungkin ya, mungkin si cewek ini juga nggak paham ketika ini harusnya biar saya ngomongnya lebih enak, lebih ini, ya pakai sistem ini aja. Iya, mungkin dia nggak tahu mungkin atau dari sistem kejaksaan atau apanya LPSK-nya ini. Iya, dari itu dia nggak memberi opsi mungkin. Ya itu tergantung atau pengacara gimana? Ya, karena pengacara kan, si ceweknya. Dia pakai pengacara nggak waktu itu? Kalau dia pakai pengacara, otomatis pengacaranya kan menyarankan untuk udahlah kamu ke LPSK biar kamu dilindungi gitu kan, kesaksianmu dilindungi. Tapi itu pakai nggak sih? Kayaknya enggak lah. Enggak kan? Kayaknya. Enggak sih kalau sing inisial S ini. Enggak kayaknya. Nah mungkin kalau pakai kan otomatis kan ya pasti dia lo pakai ini aja ya kan. Pastinya lah ngomongnya bebas. Maksudnya enak gitu loh, lepas gitu kan. Kayak yang petugas-petugas yang jadi saksi itu kan ya memang mereka kan dimintai keterangan karena mereka udah merasa dilindungi LPSK gitu. Iya. Berarti intinya si inisial S ini, si cewek ini, dia cuman kurang enjoy, kurang santai. Makanya ada tekanan, masih trauma lah atau mungkin takut. Masih kalau aku memberi kemungkinan ya, kalau saya lihat sih, kalau aku memberikan kesaksian sebenar-benarnya nanti, wah siapa tahu di luar, gitu. Iya. Ya biasa aja. Mungkin seperti itu. Sama. Saya kadang juga kayak gitu ketika lagi memberikan kesaksian atau bercerita yang pernah saya lihat itu kadang saya juga merasa panik seperti apa gitu kan. Nah akhirnya saya ngopi. Nih ngopinya enak banget nih. Kopi kapal api rasanya mantap sekali. Nih kita ngopi biar nggak panik terus pikiran tenang. Memang rasanya mantap. Ini memang kopi kapal api buatan Indonesia. Ini lama-lama ngopi terus bengek lagi saya. Oh jangan, ini kan kopi asli dari Indonesia, bikin stamina tambah seger ya kan, mata semakin pening, konsentrasi semakin meningkat kan seperti itu. Mantap ngopi dulu bos. Enak loh. Sip. Ya seperti itulah kasus itu. Saya juga heran. Kenapa bisa terjadi? Ya nggak apa-apa lah, mudah-mudahan kasus itu segera terselesaikan. Iyalah. Terus kesaksian yang belum datang semua. Kalau itu sih sudah mungkin. Semuanya ya, cuman. Ya mungkin belum semua lah. Apakah kesaksian mereka itu sesuai atau masih ada yang belum diungkapkan, gitu aja sih menurut saya. Kalau secara personalnya saksi pelaku kan semuanya udah. Nah, tapi ya menurut saya apakah ada yang masih ditutup-tutupi? Menurut saya itu. Ya yang awal-awal aja kan dari satu kasus pelaku satu ke pelaku yang lain kan terus bermunculan kayak gitu. Nah mungkin masih ada atau enggaknya kan kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan kasus itu segera terselesaikan, citra polisi Indonesia membaik dan menjadi panutan untuk warga Indonesia lah seperti. Tapi kalau saya kira ya tetap nanti kalau dilihat-lihat dari perkembangan kasusnya ini ya, menurut saya
kayaknya sih nek hukuman mati kayaknya enggak lah. Paling-paling maksimal 20 tahun semua. 20 tahun pun kemarin ada satu kasus kayaknya yang di situ sifatnya berperilaku baik akhirnya dibebaskan ya kan. Kemarin itu ada, tapi ya entahlah. Karena Indonesia kalau orang-orang baik itu pasti disorot. Ya. Ya kan? Apalagi di lapas. Tapi kalau saya secara melihat kasus yang ini nih, kayaknya nggak sampai hukuman mati lah. Ya. Nggak sampai hukuman mati. Kita mengaca aja sama siapa? Napiter, mantan Napiter, siapa? Umar Patek. Dia kan lolos dari hukuman mati. Padahal dia korbannya berapa? Lebih banyak daripada ini kan. Ya mungkin kalau dulu nggak tahu lah ya. Mungkin kalau sekarang kan, nah ini kalau ditimbang dari segi kebaikannya dia hampir imbang, ya udahlah nggak ini kan. Mungkin seperti itu. Ya entahlah, kita juga nggak tahu kan. Ya yang jelas hukum harus adil, seadil-adilnya. Jangan di hukum itu cuma runcing ke bawah, tumpul ke atas. Yang penting itu aja sih menurut aku. Ya kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa. Ya. Kita tunggu kelanjutannya seperti apa. Nih kemarin pernah viral tuh yang katanya ceweknya si Rama. Bukan begitu sulit. Siapa itu namanya? Lupakan Rama. Wah saya nggak mau membahas itulah. Bahas yang lainnya aja lah. Bahaya itu nanti. Enggak, soalnya kameramen kita lagi ngantuk dia. Kita singgung sedikit. Bahaya itu nanti, Wah. Jangan lupa ngopi dulu. Boy. Biar enggak ngantuk, menghilangkan rasa ngantuk, membuat mata semakin segar. Bahas yang lagi tren aja sekarang. Daripada nanti beritanya cepet hilang. Ya biasalah negara Wakanda kan, kalau ada berita lagi ditumpukin lah Bjorka. Akhirnya yang lain-lain turun. Bjorka turun, Leslar naik ya kan. Ya enggak tahu lah ya kan. Nah, mudah-mudahan Indonesia semakin membaik dan warganya semakin smart people. Nah, ini kemarin berkaitan dengan pencalonan diri ya kan, presiden capres 2024. Ini kan kemarin presiden kita baru mengadakan pertemuan ya. Mau mengadakan pertemuan G20 bukan SPKI kan? Bukan, ya mudah-mudahan bukan. Memberikan imbas yang baik buat negara kita lah terutama. Nah itu tujuannya apa sih? Kalau setahu saya G20 itu kan termasuk negara maju ya. Di samping G7 negara yang paling maju itu ada G20. Itu kan Indonesia kan sekarang presidensi ketuanya ya. Ya nanti negara-negara maju ini diundang ke kepala pemerintahannya, diundang ke Indonesia untuk membahas masalah-masalah krusial di dunia. Kayaknya sih mau membahas masalah perubahan iklim, kayaknya agendanya, terus kemudian ekonomi internasional, kemudian kayaknya sih perang ini Rusia Ukraina gitu loh. Nah, setahu saya Ukraina juga mau diundang sama Bapak Presiden, kemudian Presiden Rusia juga mau diundang. Kayaknya sih mau mendamaikan ya intinya ya. Tujuannya sih seperti itu. Karena
Setahu saya sih memang Rusia ini dia ingin apa ya? Antara Rusia itu kan sebenarnya Rusia itu ingin menjadi penyeimbang dunia lah. Intinya seperti itu sih. Vladimir Putin sendiri kan bilang, intinya buat apa sih fakta pertahanan itu buat apa sih gitu. Kita Rusia sama Amerika kan udah damai dari dulu. Pasca runtuhnya Soviet kan udah damai. Ngapain NATO dipelihara gitu. Ngapain buat AUKUS di Australia dan sana gitu kan. Nah itu kan pernah ditanyakan sama Buconi kalau intinya tuh Rusia tuh ingin menjadi penyeimbang. Udahlah, negara itu semua sama kok. Nggak usah ada fakta-fakta pertahanan kayak gitu. Ngapain gitu. Kita damai-damai aja ngurusin bumi yang semakin tua gitu loh. Udahlah nggak usah ngomongin masalah perang-perang gitu kan. Nah, kenapa kok Rusia ngebet nyerang Ukraina ya? Karena memang sejarahnya itu panjang. Mereka itu berdua itu sejarahnya panjang. Berarti memang dari udah dari dulu itu mereka berdua itu udah pernah perang terus sebenarnya. Iya. Nah, karena Crimea, masalah kan Crimea dulu berawal 2014 ya, dicaplok Crimea. Karena Crimea itu memang dulu punyanya Rusia yang dititipkan ke Ukraina. Jadi wajar loh kalau itu wilayahku balik lah. Nah itu, tapi dunia internasional kan nggak mau mengakui. Tapi fakta sejarahnya memang seperti itu gitu loh. Nah, G20 nanti ini kayaknya memang mau mendamaikan mereka. Karena ya imbasnya ya besar buat negara loh. Memang. Itu imbasnya ngeri, apalagi Eropa mau memasuki musim dingin. Iya. Oh, gila-gilaan itu. Inggris sudah mulai bangkrut. Kocar-kacir mulai. Kocar-kacir Inggris sekarang, malahan dia yang pertama kali dukung Ukraina, dia pertama yang mulai end dulu kan. Nah, makanya itu. Dipikir-pikir Rusia nggak rugi, perangnya gitu nggak rugi mereka. Ya, mungkin nyambung lagi ke negara kita ya, negara Indonesia mungkin. Dari sisi kemanusiaan itu kan tetap nyorot kan, nyorot ke situ. Nah, mungkin Indonesia kenapa juga ngebet ingin mendamaikan kedua negara itu dilihat dari sisi kemanusiaannya. Misal itu dilanjutkan terus-menerus ada perang kayak gitu kan, efeknya kan kayak Inggris juga kan kayak gitu ya kan. Makanya Indonesia gimana sih caranya biar negara itu damai kan kayak gitu. Ya, itu tujuan utama seperti itu ya. Ya kita kembali lagi seperti dulu ya. Zaman Pak Karno. Kita founding father kita itu paling keren lah intinya. Dulu Pak Karno membuat gerakan non-blok, tidak blok barat, blok timur. Itu keren itu. Cuman kan kesini Indonesia seolah-olah nggak mau non blok lagi nih gitu. Kayaknya ngepro barat terus nih. Padahal kalau kita merancu pada yang dulu itu sebenarnya bagus. Jadi semua dianggap kawan. Ya, itu malah akan menguntungkan kita. Buktinya apa? Dengan adanya perang itu imbas ke Indonesia apa sih? Nggak ada kan? Iya. Nggak ada kan? Dari perang itu. Nggak ada. Nggak ada loh. Imbas apa coba? Negatif dan positifnya? Ya kalau positifnya Rusia pernah nawarin ke Indonesia nih mau beli minyak nggak? 30% di bawah harga pasar dunia nih. Sebenarnya kalau mau beli presiden kita udah berpikiran beli aja. Tapi karena
mikirnya, lah janganlah itu minyak karena gara-gara perang sih. Jadi etikanya kita gimana? Iya. Nah, norma kita gimana? Nah, kalau mau beli sih bisa-bisa aja. Iya. Nanti dipikir bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Nanti repotnya dikira sama ASEAN loh. Wah, Indonesia cuma ya itu tadi berdiri di atas penderitaan orang lain gitu loh. Tapi ya Indonesia tidak seperti itu. Indonesia ingin mendamaikan semua negara. Ya karena semangatnya Pak Presiden kita itu kan mengacu pada Pak Karno. Iya. Maksudnya ingin negara non-blok, bebas aktif. Bebas dalam artian kita bolehlah berkawan sama Barat boleh, sama Timur boleh. Aktifnya kita kan ada suatu negara yang sedang konflik, kita berusaha mengikuti untuk mendamaikan gitu. Banyak politik bebas aktif kita yang dicetuskan Pak Karno tuh keren. Nah, tapi presiden kita sedang menghidupkan itu lagi. Menghidupkan lagi. Kalau saya lihat memang sedang menghidupkan. Karena gini, kecintaan warga Indonesia itu dengan Rusia juga banyak. Iya. Karena kita melihat historisnya kita dulu seperti apa sama Rusia. Yang menolong kita itu siapa sih? Dulu waktu ngusir penjajah, kalau bukan Rusia. Iya. Kecintaan kita pada Amerika sama blok Barat juga banyak. Terbukti banyak nih warga negara Indonesia yang belajar di Barat kan. Jadi kan memang sebenarnya kalau kita mau menghidupkan itu lagi, kita malah akan jadi negara yang disegani. Iya. Kayak India mungkin sekarang agak melenceng ya itu. Itu udah nggak kayak dulu lagi zamannya Jawaharlal Nehru waktu itu pas mencetuskan Asia Afrika gitu kan. Kayaknya India tuh semaunya sendiri sekarang. Justru malah saya lebih suka dengan model-model negara yang seperti itu sih sebenarnya. Jadi nggak bisa ditekan manapun sebenarnya. Mau dia ditekan halus, mau dia ditekan kasar tuh nggak bisa. Terserah gue dong, gue punya uang gitu loh. Harusnya seperti itulah Indonesia lah, minimal gitu. Tapi mungkin nanti setelah pemilihan Capres 2024, ketika misal Anda menjadi presiden, Anda akan meneruskan itu nggak? Wah iya jelas, harus dong. Kita kan dulu pernah di zaman Pak Harto nih, kita disebut sebagai apa sih? Macan Asia kan? Yeah. Nah, orang-orang pada takut gitu kan. Maksudnya negara tetangga kita aja takut gitu. Australia aja waktu Pak Harto dulu mikir lah gitu kan. Nah, kalau menurut saya ada benernya kayak India. Kita mengacu kayak India, kayak Iran tuh. Itu keras tuh malah, keras negaranya. Maksudnya ke dalam lunak tapi ke luar keras mereka. Teguh pada pendiriannya gitu. Kalau India kan modelnya gini. Dia sebenarnya masih menganut sistemnya Pak Karno ya, maksudnya prinsip-prinsip Pak Karno bebas aktif. Cuman dia lebih keras. Maksudnya gini, wah saya mau berteman dengan negara manapun, it's okay, it's fine. Asal itu sama-sama saling menguntungkan, gitu. Ya terutama nggak merugikan lah. Nggak merugikan gitu kan, it's fine. Kalau India seperti itu malah lebih bagus sebenarnya, gitu loh. Sebenarnya lebih bagus. Indonesia kalau mau seperti itu, saya yakin bisa jadi Indonesia bisa lebih mandiri lagi. Nggak bisa di-setir sama negara-negara lain. Jadi mungkin nanti jika Anda menjadi presiden akan meneruskan itu? Iyalah, harus dong, wajib. Oke lah, mungkin itu dulu ya. Makasih banget Habibie calon Capres 2024. Nomor 5. Padahal pasangannya cuma 3 besok kayaknya. Kan di Wakanda. Oh, Wakanda 5 ya kan. Kalau Indonesia mah 3. Kayaknya sih kalau estimasi saya kayaknya 3 deh. 3. Kemungkinan 3 ini.
Kayak 3 ini. Coba nanti kita lihat aja. Tapi di Wakanda tetap 5. 5 dong. Bahkan 10 pun gak apa-apa. Gak siap. masalah. Wakanda itu cukup unik ya. Cukup unik. Nah. Itu negaranya tuh apa ya? Antitesis kayaknya sama plus 62 itu. Kebalikannya semua. Oke lah, nanti kita bahas masalah Wakanda ini seperti apa dan seperti apa nanti presiden kita di Wakanda. Di Wakanda presiden di Wakanda ya kan. Oke lah, mungkin itu dulu. Makasih banget Gus Habibie, Capres 2024 di Wakanda. Dan inilah Bukito di Arif TV. And see you, bye bye. Bye bye.